Ya, shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Eh, Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Meskipun begitu banyak tantangan kehidupan yang kita jalani, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan dekat dengan kita. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya angkat dalam khotbah kali ini yaitu di dalam Allah aku tenang. Di dalam Allah aku tenang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bila firman-Mu hidup dan menolong kami, supaya kami memiliki ketenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, setiap orang memerlukan suasana yang tenang dalam kehidupannya. Pada saat seseorang merasakan ketenangan, dia bisa berpikir, dia bisa melakukan tindakan apapun dengan penuh konsentrasi. Ketenangan ini sangat mahal sebenarnya. Dia lebih mahal dari emas dan perak. Orang bisa bergelimpangan harta benda, punya mobil mewah, punya sesuatu yang luar biasa, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, wajah yang ganteng, wajah yang cantik. Namun kalau dia tidak memiliki ketenangan, maka ada sebagian besar hidupnya diambil. Karena pada saat orang tenang, orang bisa menghayati kehidupan, orang bisa memaknai kehidupan dengan baik. Pada saat tenang, setiap orang bisa memahami apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dikerjakan. Nah, tenang itu apa artinya? Tenang punya arti, kalau kamus bahasa Indonesia itu tenang itu kelihatan diam, tidak bergerak-bergerak, atau tidak berombak. Jadi betapa sejuknya seseorang, betapa nyamannya seseorang ketika dia melihat sesuatu yang tenang, yang damai, yang membawa kelegaan itu terjadi dalam dirinya. Nah, sinonim kata tenang itu adalah tentram, aman, damai, lega. Ini keadaan atau perasaan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak menginginkan ketentraman, ya, tidak menginginkan kedamaian, tidak menginginkan keamanan, tidak menginginkan kelegaan. Setiap hari kita menjalankan segala sesuatu kan kita maunya tentram, aman, damai, lega dalam hubungan relasi keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, ya, dengan rekan kerja, dengan saudara, kakak beradik, sahabat. Kita membutuhkan satu relasi yang tenang, tentram, aman, damai, lega. Nah, perasaan ini menjadi penting apabila kita berhadapan dengan keadaan yang berlawanan dengan keadaan tenang ini. Misalnya ada ketidaktentraman, ketidaknyamanan, ya, kita tidak lega, ya. Ada orang tua yang merindukan anaknya pulang ke rumah dengan aman, tapi dia mendapat kabar bahwa di daerah di mana anaknya bekerja atau anaknya tinggal itu ada terjadi bencana atau ada terjadi masalah,
dan dia tidak bisa menghubungi orang tuanya, itu membawa keadaan yang, waduh, ini bagaimana dengan anak saya. Peristiwa Seroja di NTT, terkhususnya di kota Kupang, membuat banyak orang tidak merasa tenang. Ya, ketika angin bertiup kencang, ya, lalu membuat sesuatu suasana yang mencekam. Nah, terjadi pergumulan-pergumulan dari setiap kita semua, orang-orang yang mengalami itu. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa merasa aman tanpa ketenangan. Biasanya dihubungkan dengan sesuatu yang belum datang, ya, yang dirindukan tapi belum datang, atau ada bencana sehingga dinantikan tapi informasi belum diterima dan sebagainya. Saat ini juga kita dilanda oleh virus corona yang melanda kedudukan iman kita. Kita berhadapan dengan pergumulan yang tidak gampang karena berita-berita COVID varian baru yang menambah jumlah korban, ya, yang terkena COVID, dan ada yang meninggal, ada yang sedang bergumul di rumah sakit. Nah, ini membuat kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa lega, kita tidak bisa merasa tentram, ya. Apalagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Orang itu penting bagi kita, punya relasi yang sangat dekat dengan kita. Itu sangat mempengaruhi kita dalam kondisi psikis ketenangan kita. Nah, pada saat kita berhadapan dengan keadaan seperti itu, pertanyaannya, kita lari kemana? Ya. Kita lari kepada siapa? Kita bersandar kepada apa? Gitu. Saudara-saudaraku, tidak ada yang bisa menolong kita. Ya. Banyak orang-orang kaya yang terpapar COVID dan pada akhirnya mereka menjadi korban dan mereka tidak bisa menolong diri mereka dengan kekayaan mereka. Ada orang-orang pintar yang punya gelar, punya track record yang luar biasa, punya kemampuan berpikir yang baik, tapi kena COVID tidak bisa menolong mereka. Atau ada orang yang cekatan, punya segala sesuatu, punya hal apapun dalam kehidupan ini, tetapi itu tidak bisa menolong dia. Kekayaan, kepintaran, keterampilan, keahlian, semua yang dimiliki oleh manusia ternyata tidak bisa memberi pertolongan kepada manusia. Bahkan rumah-rumah ibadah, bahkan tempat-tempat beribadah di mana kita harus berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, itu ditutup. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian di mana kita bisa mengekspresikan kesenangan dan kebahagiaan kita. Jadi orang tidak punya tempat lagi untuk mengekspresikan apa yang ada pada dia. Bahkan berelasi dengan teman, sahabat saja harus pakai masker. Orang buka masker kecuali dia jarak jauh. Tetapi pada saat dia dekat, dia harus pakai masker. Dan itu membuat kita tidak tenang, kita tidak nyaman. Kita sudah terbiasa say hello, tegur sapa, bergandengan tangan, berpelukan, berjalan bergandengan tangan, bersukaria. Sering ada games-games di pemuda, ibadah pemuda, atau juga
keceriaan anak-anak par sekolah minggu yang luar biasa di gereja, di tempat-tempat ibadah, atau di persekutuan doa, atau di tempat peribadahan. Manusia pada akhirnya tidak bisa mengekspresikan apa yang ada pada dia. Wajahnya tidak kelihatan secara penuh, senyumnya tidak kentar lagi. Kita tidak bisa bedakan antara orang yang senyum dan orang yang tidak senyum, karena masker menutupi wajah kita. Tapi satu yang pasti, saudara-saudaraku sekalian, satu yang pasti, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan sangat dekat dengan kita. Kalau kedekatan kita dengan sesama kita itu dibatasi oleh masker, ya, Tuhan yang tidak terbatas itu bisa berelasi dengan kita tanpa adanya hambatan apapun. Tuhan membuka hatinya untuk berelasi dengan kita, berinteraksi dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, berbicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Kenapa bisa? Dalam firman-Nya, Tuhan sendiri, Allah sendiri menyatakan bahwa Dia adalah Bapa. Tuhan Allah Bapa kita sanggup berelasi sebagai Bapa kepada anaknya. Allah sanggup membangun relasi kepada kita sebagai Bapa yang menyayangi anak-anaknya, sebagai Bapa yang membawa ketenangan bagi anak-anaknya, sebagai Bapa yang bisa memeluk anak-anaknya, dan kita bisa merasakan relasi itu. Mungkin gereja ditutup, kita tidak berelasi secara manusiawi, tetapi secara rohania kita bisa membangun relasi dengan Allah. Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Bapa di sorga, Bapa di dalam kehidupan kita, Bapa dalam pergumulan-pergumulan kita, Bapa dalam sakit penyakit kita, Bapa dalam tantangan-tantangan hidup kita, Bapa dalam masalah-masalah yang belum terselesaikan, Bapa di dalam seluruh bagian-bagian yang kita butuhkan. Dan Dia adalah Bapa. Karena Bapa sanggup membawa ketenangan bagi anak. Pengalaman itu saya dapatkan ketika sebagai anak yatim, kehilangan Bapa itu sangat berat. Ya. Karena sebelumnya saya bisa merasakan kasih sayang seorang Bapa. Saya bisa memeluk dia dan bisa mengekspresikan perasaan saya kepada dia. Karena dia sudah berbagi terlalu banyak kepada saya. Dan itu secara jasmani. Bapa kandung, Bapa angkat, Bapa di dalam relasi berkeluarga, bersaudara. Kita bisa merasakan, apalagi Bapa di sorga. Jadi jangan takut datang kepadanya, karena Dia adalah Bapa yang menerima kita lebih dari yang dilakukan oleh Bapa yang ada di dunia. Bapa di sorga mampu datang untuk memberikan segala perhatian, kasih sayang, pertolongan, perlindungannya kepada kita. Karena itu, di dalam Allah Bapa ini kita akan tenang. Meskipun demikian, kita juga punya pergumulan dalam bahasa Alkitab. Allah Tuhan kita bukan hanya berperan sebagai Bapa. Dia juga adalah sahabat kita. Sahabat di mana kita bisa mencurahkan perasaan kita, ketidaktenangan kita, ketidaktentraman kita. Kita bisa mencurahkan bahwa kita sekarang tidak lega. Kita sedang pikiran, kita sedang
bingung, kita sedang putus asa, kita sedang kecewa, kita sedang berhadapan dengan apapun, Dia sahabat yang mau mendengarkan kita. Dia sahabat yang mau peduli terhadap kita. Dia punya kemampuan untuk lebih memahami kita lebih dari sahabat di dunia. Siapa teman baik kita? Siapa sahabat baik kita yang ada di dunia ini? Tapi Allah adalah sahabat sejati yang mau bersahabat dengan kita. Bangun relasi dengan Allah sebagai sahabat. Karena Dia adalah sahabat kita. Dia adalah sahabat. Sahabat yang mengorbankan dirinya untuk kita, menebus dan menyelamatkan kita. Sahabat yang benar adalah sahabat yang mau berkorban di dalam persahabatan itu. Dan Kristus adalah sahabat yang mau berkorban di dalam persahabatan dengan manusia. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Datanglah ke sahabat, bawalah segala keadaan perasaanmu, gundah gulanamu, dan sering berbagi dengan sahabat sejati ini. Yang berikut, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia adalah Bapa, Dia adalah sahabat, tetapi Dia juga adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dia adalah Bapa, tempat kita bersandar dan kita bisa mendapatkan kehormatan, kemuliaan darinya. Dia adalah sahabat, kita bisa berbagi, sharing dalam doa, dalam persekutuan relasi dengan Dia. Tapi Dia juga adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Doulos. Kita mengosongkan diri, mengosongkan diri, artinya kenosis, kita mengosongkan diri. Tidak ada beban yang lebih besar dari kebesaran Allah. Tidak ada hal yang lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Kita harus tunduk di dalam kedaulatan Allah itu, kedaulatan Tuhan. Supaya kekuasaan, kedaulatan, kemuliaan dari Tuhan itu menaungi kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Jadi ketika kita tunduk di dalam Tuhan itu dan berserah secara penuh dan utuh, kita akan melihat satu relasi persekutuan yang luar biasa antara Allah dengan kita. Hanya di dalam Allah aku tenang. Hanya di dalam Bapa aku tenang. Hanya di dalam Yesus sahabat sejati aku tenang. Hanya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus aku tenang. Jadi apa yang harus kita takutkan? Saudara-saudaraku, ingatlah selalu akan firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita kecuali Allah. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tetap berjuang, jangan patah semangat. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bagi kita senantiasa. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Biarlah firman-Mu itu hidup, memimpin, menguasai, dan mengarahkan kami. Biarlah firman itu menyertai kami, supaya kami dapat membawa keberadaan kami, membawa diri kami, hidup kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memberkati sesama di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.